Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bro Tigno DJ. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja, tidak kekurangan satu apapun, serta dilancarkan segala urusannya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu ya teman-teman. Itu di bawah itu ada tanda loncengnya, itu disentuh juga nanti, biar teman-teman tidak ketinggalan video tentang wisata aku ya. Ya, kali ini kita jalan-jalan di daerah kota Denpasar. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan daerah kota di Denpasar, kita nanti sama-sama menjelajahi di daerah atau jalanan di salah satu di pesisir daerah Denpasar ya teman-teman. Nah, ini di Jalan Sudirman. Nah, Jalan Sudirman ini tentunya ini kita akan menemukan banyak tempat-tempat perkantoran, tempat-tempat ini untuk tentunya ada sekolahan, ada tempat universitas ya, ada mall juga di sebelah kiri ini. Tadi Matahari, sebelah kanan ini ada Ramayana. Cuman kalau kita ke Denpasar, teman-teman tidak akan menemukan gedung-gedung di atas 4 lantai ya. Paling tinggi gedung-gedung di Bali itu sampai 4 tingkat aja. Ya, ini di jam 6 sore ya, masih kelihatan cerah sekali. Jadi di Denpasar ini menjadi waktunya itu di Wita ya. Jadi kalau dibandingkan di perbedaannya sama di Pulau Jawa tuh 1 jam. Jadi kalau seumpama di sini jam 6 pagi, itu di Pulau Jawa baru jam 5 pagi ya. Ini juga masih ada Ramayana juga nih. Cuman Ramayana yang di sini itu lebih aktif dibandingkan Ramayana yang sebelahnya Matahari tadi ya. Dan kita kalau jalan-jalan di Denpasar ini, di pesisir jalanan ini, kita akan menemukan pohon-pohon yang membuat jadi lebih sejuk dan lebih alamiah ya teman-teman. Kalau kita menelusuri di daerah kota Denpasar ini ya tentunya tidak jauh beda dengan kota-kota lainnya ya. Cuman yang membedakan itu kalau di Denpasar itu kita masih akan menemukan banyak bangunan-bangunan yang masih bangunan budaya. Jadi kayak bangunan yang ini bentuknya itu masih bener-bener kayak candi-candi gitu, karena memang di Bali itu yang budaya zaman dulu tuh masih dibawa sampai di era sekarang. Dan itu salah satunya yang menjadi Bali itu menarik, juga salah satunya wisata budaya itu ya teman-teman. Jadi kalau di tengah kota Denpasar ini, kalau kita mau ke tempat wisata semuanya deket ya. Jadi ini kayak menjadi senternya. Jadi kalau kita ke wisata Sanur tuh banyak tempat ini apa namanya, pantai sunrise ya. Jadi kalau kita ke Sanur nanti akan menemukan banyak pantai-pantai yang cukup menarik, dan menjadi daerah Sanur juga tuh menjadi gerbang untuk wisata ke daerah timur, yaitu ke Nusa Penida, Nusa Lembongan, ke Mandalika, pokoknya ke daerah timur ya teman-teman. Dan kalau dari sini kita mau ke Legian itu cukup dekat sekali ya. Ke Legian, ke daerah Canggu, ke Ubud, ke Gianyar, ke daerah Jimbaran. Jadi memang menjadi center kalau kita tinggal di daerah Denpasar ini.
Cuman memang kalau untuk wisatawan biasanya jarang sekali yang mereka stay di daerah kota sini ya. Mereka biasanya rata-rata lebih dekat ke tempat-tempat wisata kayak di Legian Kute, di daerah Kerobokan, daerah Canggu, daerah Seminyak, Ubud. Pokoknya yang berwisata daerah-daerah yang wisata itu biasanya yang wisatawannya lebih suka di daerah sana karena akan lebih berasa liburannya ya dibandingkan kita ke daerah kotanya. Kalau di kotanya ya seperti ini ya, nggak jauh beda dari kota-kota lainnya. Cuman kalau kita ke Denpasar kita tentunya akan menemukan wisata kuliner yang di daerah lain nggak ada ya. Jadi teman-teman harus coba di kota Denpasar ini. Salah satunya yang terkenal itu ada nasi jinggo. Nasi jinggo itu jadi hampir setiap di tempat di sudut kota Denpasar pasti akan menemui itu. Teman-teman harus coba. Ada juga yang ini babi guling itu banyak sekali kalau kita cari di daerah Denpasar ini, dan ini jenisnya tuh cukup lumayan bervariasi dari berbagai daerah dari seluruh Bali ya. Dan buat teman-teman yang muslim juga kalau mau cari makanan di Denpasar tentunya juga yang halal banyak juga ya. Yang penting kalau kita ke Denpasar tanya ke tokonya, jadi makanannya nih haram atau halal. Jadi kalau buat teman-teman muslim jangan khawatir ya, kalau mau berlibur ke Bali juga banyak juga kok makan makanan halal. Ini di sini kita udah mau memasuki di Jalan Gunung Agung ya. Nah, di Jalan Gunung Agung ini memang ini biasanya daerah yang cukup crowded. Nah, ini kanan kirinya ini ada gedung-gedung yang gedung bangunan lama ya. Tapi ya paling tinggi ya segini ya, 4 lantai aja. Nah, kalau lurus sana tadi itu nanti kita ke daerah Kerobokan, ke daerah Canggu ya. Ini belok kanan ini kita keluar kota. Jadi kita bisa ke daerah ke Ubud juga bisa lewat sini sih, ke Gianyar, ke Bedugul, Singaraja dan lain-lain. Ini biasanya juga daerah ini daerah jalur untuk keluar ke luar kota Denpasar ya, ke keluar kawasan kota lah. Jadi lewatnya biasanya sini tuh macet, cuman hari ini nggak terlalu. Ini masih sangat lengang nih, biasanya padat ya di sekitaran sini. Tapi nggak tahu nanti sampai ke depan itu seperti apa ya. Ya cukup menyenangkan ya, walaupun kita cuma jalan-jalan di jalanan seperti ini juga berasa wisata ya. Jadi berwisata jalan-jalan lah kita ya teman-teman. Jadi biar teman-teman juga tahu yang belum pernah ke Bali seperti apa sih kotanya ya. Ini baru sebagian aja ya, karena sudutnya kota Denpasar itu tentunya sangat luas. Ini kebetulan karena ini jalur yang biasa sering aku lewatin pulang kerja, jadi sekalian bikin video jadi untuk teman-teman ya. Jadi kalau di Denpasar itu teman-teman pasti akan menemukan lebih banyak motor ya. Jadi memang karena hampir setiap orang di semuanya ya tuh punya motor tuh lebih dari satu ya, dan di Bali orang terbiasa dengan membawa motor ke mana-mana. Jadi kalau ada angkutan di sini agak kurang laku sih. Ada juga namanya yang bis wirawiri, yang bis kita itu bis dari pemerintah daerah. Kalau di Jakarta tuh kayak Transjakarta gitu, itu juga ada juga sih. Cuman orang di Bali lebih memilih pakai motor ya. Jadi kemana-mana kayaknya lebih gampang juga. Walaupun sebenarnya yang bus kita itu juga ke mana-mana ya tujuannya. Cuman kan karena mungkin orang sudah terlalu nyaman dengan membawa motor, jadinya banyak sekali pengguna motor di Bali. Termasuk juga para wisatawan juga ya.
Jadi wisatawan mancanegara itu biasanya kalau ke Bali mereka tuh salah satunya yang paling disukai adalah bisa mengendarai motor ya. Dan harganya pun untuk sewa motor di Bali itu lumayan murah lah ya, karena dengan 70.000 kita udah bisa pakai 24 jam. Jadi 70.000 itu ke atas ya, tergantung pilihannya motornya yang mau seperti apa. Dan untuk mobil juga tentunya ada juga penyewaannya, itu harganya mulai dari 200.000 ke atas ya. Itu juga tergantung ini mobilnya, jadi tergantung pilihannya, jadi semakin bagus juga uangnya akan menambah ya. Ya ini di daerah ini, kalau yang di jalanan ini memang ini di daerah yang nggak terlalu macet ya ini, karena ini jalanannya lumayan besar, jadi ya setiap aku lewat sini sih jarang sih daerah sini tuh macet. Palingan nanti di depan sana deket terminal Ubung. Terminal Ubung itu dulu terminal antar pulau ya, ke Jawa, ke daerah timur, tapi sekarang berubah menjadi ini terminal kota aja sih. Sekarang terminal untuk antar provinsinya itu di Mengwi. Ada juga yang paling deket itu ada di daerah Cokro, itu ada bus juga. Kemarin juga aku udah bikin reviewnya, yang aku naik bis dari Bali sampai Jakarta. Nanti bisa dilihat video aku di sebelumnya ya teman-teman. Nah ini daerah sini macet karena ada lampu merah. Kalau kanan itu ke Sanur, kalau lurus itu bisa sampai ke Tabanan atau ke daerah itu jalur provinsi ke Jawa ya. Kalau kiri ini kita bisa nanti tembus ke Canggu, bisa juga ke Ubud, bisa juga balik lagi ke Kute, bisa ke Jimbaran lagi. Nah ini daerah sini juga jarang macet karena lumayan besar untuk jalanan di sekitaran sini. Biasanya kalau yang jalanan besar di Bali itu macetnya karena lampu merah ya, biasa ya, lampu merah karena berhenti pasti akan macet. Cuman kalau yang bener-bener macet walaupun nggak ada lampu itu biasanya titik-titik jalan kecil atau daerah kawasan wisata. Nah itu biasanya lumayan macet ya. Kalau yang ke arah-arah wisata tuh jalannya biasanya lumayan kecil, sempit ya. Makanya aku selalu saran buat teman-teman kalau mau berlibur ke Bali itu teman-teman harus sewa motor aja ya. Karena dengan sewa motor itu akan memangkas waktu lebih banyak dan tentunya akan dapat liburan lebih banyak ya. Kalau yang liburannya itu paling cuman 5 hari sampai seminggu, tapi kalau yang di sini berbulan-bulan ya memang akan lebih nyaman lah pakai mobil. Tapi kembali lagi sih ke kita mau pakai motor atau mobil itu kan tergantung kenyamanan kita masing-masing ya teman-teman. Nah ini di Bali itu yang cukup menarik juga, kalau ada salah satu upacara yang itu akan menutup semua akses seluruh Pulau Bali, itu ada upacara Nyepi ya teman-teman. Nanti juga aku kalau lagi ada, bentar lagi udah akan ada Nyepi lagi, aku akan bikinkan videonya, perayaannya seperti apa dan suasananya itu seperti apa. Itu biasanya itu setahun sekali ya. Cuman kalau di Bali itu banyak upacara-upacara adat atau upacara agama yang itu juga cukup menarik untuk wisatawan juga ya. Oke teman-teman semuanya, videonya sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat selalu dan salam liburan. Tetap semangat dimanapun berada. Oke teman-teman semuanya, bye bye.